Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kito Umar Haji, NPM 190101/2009, jurusan PAI, kelas D semester 3. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video tugas UAS mata kuliah Ulumul Al-Quran. Baiklah, langsung saja saya mulai. Ijaz Al-Quran. Kata ijaz merupakan bagian yang tak terlepaskan dari seorang rasul, dari Rasulullah SAW yang diutus Allah kepada umatnya untuk menyampaikan risalah. Ijaz merupakan kemampuan untuk menundukkan manusia sehingga secara serta-serta menjadikan seorang manusia mempercayai akan kebenaran dari ajaran atau risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemampuan ijaz ini kemudian menjadi bagian dari Rasulullah SAW, Rasul yang dapat disebut juga dengan mukjizat. Mukjizat yang diperlihatkan oleh seorang Rasul merupakan suatu yang dari sebelumnya telah diketahui oleh manusia secara umum. Dapat dikatakan juga sesuatu yang dapat dipahami oleh manusia secara umum. Dapat dikatakan sesuatu yang dapat dipahami oleh manusia akan tetapi tidak dapat dilakukan atau diperoleh oleh manusia awam. Maka mukjizat bukanlah sesuatu yang sangat dan tidak dapat dipahami oleh siapapun. Mukjizat merupakan hal yang menyalahi sesuatu yang biasanya terjadi akan tetapi masih dalam batas pengetahuan yang dapat dipahami manusia sehingga dapat dibuktikan dan disaksikan oleh manusia. Umumnya karena apabila mukjizat bukan sesuatu yang dapat dimengerti, maka tidak akan memberikan manfaat bagi umat yang diperlihatkan mukjizat tersebut. Untuk materi yang kedua yaitu adalah nasikh mansur. Nasikh secara bahasa artinya menghilangkan, menghapuskan, memindahkan ataupun menulis. Adapun secara istilah maka ada dua macam. Pertama, nasikh merupakan istilah para ulama usul fikih mutaakhirin. Mereka memiliki ta'rif yang berbeda-beda. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan definisi nasikh dengan menyatakan menghilangkan hukum yang ada dengan perkataan yang dahulu dengan perkataan yang datang setelahnya. Di antara ta'rif ringkas dan mencakup adalah yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafadznya dengan dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Kedua nasikh menurut istilah salafus syalih mutaqaddimin, istilah nasikh yang ada pada mereka lebih luas daripada definisi para ulama ushul mutakhirin. Nasikh artinya yang menghapuskan, yaitu dalil Alkitab atau As-Sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i dan lafadznya. Pada hakikatnya nasikh atau yang menghapuskan adalah Allah Azza wa Jalla. Mansyukh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafadznya yang dihapuskan. Makna kata ayat di dalam firman Allah ini adalah ayat Al-Quran bagaimana penafsiran salafus salah yang kami ketahui, seperti riwayat dari Ibnu Hashim, Ibnu Abbas, Mujahid dan sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud, Ibnu Aliyah, Muhammad bin Ka'ud Al-Qudari, Ad-Dakhak, At-Ta'a, As-Suddi, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir.
Untuk materi selanjutnya yaitu adalah kisos Al-Quran. Kisos merupakan syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dengan tujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Manusia diperlihatkan untuk mewujudkan dan melindungi kelima unsur kehidupan manusia itu. Sebaliknya, manusia dilarang melakukan sesuatu yang menyebabkan rusaknya 5 hal tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah amsal Al-Quran. Kata amsal merupakan bentuk jamak dari kata matsal atau perumpamaan, atau mitsil yaitu serupa atau mansil. Sama halnya dengan kata syabah atau syabih. Halnya dalam ilmu balaghah, pembahasan yang sama ini lebih dikenal dengan istilah tasbih, bukan amsal. Sedangkan pengertian amsal secara terminologi dirumuskan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda. Menurut Rashid Ridho, amsal adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan kesan dan menggerakkan hati nurani. Bila didengar terus, pengaruhnya akan menyentuh lubuk hati yang paling dalam. Menurut Asy-Syafi'i, mengharuskan mustahid untuk mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran. Objek yang dijadikan perumpamaan yang menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat kepadanya. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah aqsam Al-Quran. Kata aqsam adalah bentuk mufrad dari kata aqsam. Qasam secara etimologi yaitu adalah bersumpah, Bentuk asli dari qasam adalah dengan menggunakan kata kerja yang dimutakdikan kepada muqsam bi dengan huruf ba. Setelah itu baru disebutkan muqassam alaih atau disebut juga dengan jawab al-qasam. Secara terminologi ataupun istilah, Ibnu Qayyim mendefinisikan qasam dengan satu kalimat yang memberikan penegasan atau taukid terhadap berita atau tuntutan yang disampaikan. Qasam secara umum dapat dikatakan bahwa sumpah atau qasam adalah segala sesuatu yang dikemukakan untuk menguatkan berita dengan menggunakan unsur-unsur sumpah. Jadi, yang dimaksud dengan sumpah Allah adalah sesuatu yang digunakan Allah untuk menguatkan berita dari Allah melalui firman-Nya dengan menggunakan unsur-unsur sumpah. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah jadal Al-Quran. Jadal atau jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba-lomba untuk saling mengalahkan lawan. Pengertian ini berasal dari kata-kata yaitu aku kokohkan jalinan hatal. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu Israiliyat dalam tafsir. Israiliyat merupakan kisah-kisah yang diambil dari ahli kitab yang masuk Islam, Yahudi ataupun Nasrani, yang mana mereka ini mempunyai pengetahuan yang cukup banyak dalam agama mereka yang bersumber dari Taurat dan Injil, terutama tentang kisah umat dan para nabi terdahulu. Sementara Al-Quran sendiri banyak mencakup hal-hal yang terdapat dalam Taurat dan Injil, khususnya berhubungan dengan kisah para nabi dan berita umat terdahulu. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi tentang saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiq ila wa bitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.